Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah baik ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita absen terlebih dahulu ya. Dimas Khairul Huda Musti, Hadir Pak. Muhammad Jainuddin, Nur Amelia Riswanto, Hadirah. Putri Eka Vitora, Hadirah. Salama Indah. Hadirah. Ya, hadir semua ya. Ya Pak. Minggu kemarin kita telah belajar tentang ilmu kalam ya. Kalam itu adalah ilmu ya yang mempelajari berbagai masalah ketuhanan dengan menggunakan dasar-dasar nakliyah ya. Nah, dasar nakliyah yaitu Al-Qur'an dan hadis, dan juga merupakan argumentasi rasional. Yang mana tadi ya, dasar dari ilmu kalam ini Al-Qur'an, hadis, pemikiran manusia dan insting. Ya, di sini kita akan belajar tentang sekte-sekte dari beberapa aliran ya, dari beberapa aliran, yaitu aliran Khawarij, kemudian dari aliran Murji'ah, kemudian aliran Syiah, dan juga aliran Jabariyah. Nah, kita pertama masuk ke dalam sekte Khawarij ya. Jadi ada dua sekte di dalam Khawarij ini, yaitu yang pertama sekte Al-Azharika ya. Nah, sekte ini diambil dari Nafi Ibnu Al-Azraq, yang mana beliau adalah pemimpin utamanya ya. Dalam pandangan teologisnya, Al-Azharikoh ini tidak menggunakan istilah kafir, tetapi menggunakan istilah musyrik atau politeis ya. Istilah musyrik bagi sekte Al-Azharikoh ini adalah semua orang yang tidak sepaham dengan ajaran mereka. Bahkan orang Islam yang tidak ikut hijrah ke dalam lingkungannya dihukumi musyrik. Itu apa dari sekte Al-Azharikoh. Nah, karena kaum musyrikan itu, kaum ini membolehkan membunuh anak-anak dan istri yang bukan golongan Al-Azharikoh. Ya, itu dari sekte Al-Azharikoh. Kemudian ada sekte Al-Ibadiyah. Nah, nama golongan ini diambil dari Abdullah ibnu Ibad yang pada tahun 686 Masehi. Nah, mereka ini memisahkan diri dari golongan Al-Azharikoh tadi ya. Nah, adapun paham-paham yang dianggap moderat itu menurut mereka, yaitu yang pertama, orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukan pula musyrik, tetapi kafir. Nah, itu menurut sekte Al-Ibadiyah. Nah, orang Islam yang demikian boleh mengadakan hubungan perkawinan dan hukum waris, syahadat mereka diterima, dan membunuh mereka yang tidak sepaham dihukumkan haram. Nah, itu jadi mereka ini barang siapa yang tidak tidak sepaham dengan mereka itu kafir, langsung kafir. Kalau tadi Al-Azharikoh itu masih ada dihukumi musyrik, tapi mereka ini bukan musyrik dan bukan mukmin, langsung ke kafir. Yang pertama. Kemudian yang kedua, muslim yang melakukan dosa besar masih dihukumkan muwahhid. Kenapa? Karena mereka tetap mengesahkan Tuhan. Nah, tetapi bukan mukmin. Dan yang dikatakan kafir bukanlah kafir agama, tetapi kafir akan nikmat. Nah, oleh karena itu, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak berarti sudah keluar dari Islam. Itu menurut mereka yang kedua. Kemudian yang ketiga, harta kekayaan hasil rampasan perang yang boleh diambil hanyalah kuda dan senjata. Sedangkan harta kekayaan lainnya seperti emas dan perak harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian yang keempat, daerah orang Islam yang tidak sepaham dengan mereka masih merupakan Darut Tauhid dan tidak boleh diperangi. Itu dari sekte Al-Ibadiyah. Nah, sekte ini lebih lembut daripada sekte Al-Azharikoh tadi. Namun secara umum aliran Khawarij yang baik itu sekte Al-Azharikoh atau sekte Al-Ibadiyah ya, merupakan aliran yang sangat keras dalam beragama. Aliran ini ya
yang ditengarai menjadi cikal bakal terorisme di dunia Islam. Nah, hal ini dikarenakan pemahaman yang kurang komprehensif dan lengkap dalam beragama. Itu dari sekte dari aliran Khawarij. Nah, kemudian kita membahas sekte dari Murji'ah. Menurut Harun Nasution, aliran Murji'ah terbagi menjadi dua golongan, ya, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Ya, yang mana golongan Murji'ah ini, ya, yang moderat ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak kekal dalam neraka, tetapi akan dihukum sesuai dengan besar kecil dosa yang dilakukan. Itu dalam golongan Murji'ah yang moderat. Kemudian yang kedua, golongan Murji'ah ekstrim. Nah, yaitu pengikut Jaham ibnu Safwan. Mereka berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur tempatnya dalam hati, ya, bukan dalam lisan. Akan tapi menurut mereka bahwasanya iman, ya, dan kufur itu tempatnya dalam hati. Nah, golongan ekstrim dalam Murji'ah terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu Al-Jahmiyah, yang mana kelompok Jaham bin Safwan dan para pengikutnya. Kemudian ada Solihiyah. Nah, ini kelompok Abu Hasan As-Solihi. Nah, yang pertama Al-Jahmiyah ini berpendangan bahwasanya orang yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kufur itu bertempat di dalam hati, bukan pada bagian yang lain dalam tubuh manusia. Itu menurut Al-Jahmiyah. Kemudian menurut As-Solihiyah, nah, kelompok Abu Hasan As-Solihi berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan kufur tidak tahu Tuhan. Salat bukan merupakan ibadah kepada Allah. Demikian pula zakat, puasa, dan haji bukanlah ibadah, melainkan sekedar menggambarkan kepatuhan. Itu yang kedua, ya, menurut kelompok As-Solihiyah. Nah, kemudian yang ketiga ada kelompok Yunusiyah dan Ubadiyah, yang mana mereka melontarkan pernyataan bahwa melakukan kemaksiatan atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang, ya, mati dalam iman. Dosa-dosa dan perbuatan jahat yang dikerjakan tidaklah merugikan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, ya, Muqatil bin Sulaiman berpendapat bahwa perbuatan jahat banyak atau sedikit tidak merusak iman seseorang sebagai musyrik. Itu menurut kelompok Yunusiyah dan Ubadiyah. Yang terakhir, di sini ada kelompok Hasaniyah, yang mana mereka mengatakan bahwasanya jika seseorang mengatakan saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, maka orang tersebut tetap mukmin, bukan kafir. Nah, kemudian kita akan membahas sekte dari aliran Syiah. Nah, aliran Syiah ini terpecah menjadi 22 sekte. Dari 22 sekte ini hanya 3 yang masih ada sampai sekarang. Nah, yang pertama yaitu 12 imam. Disebut juga 12 imam ini, ya, disebut juga Imamiyah atau Isna Asyurah. Dinamakan demikian sebab mereka percaya yang berhak memimpin muslimin hanya imam, dan mereka yakin ada 12 imam. Nah, aliran ini adalah aliran yang terbesar di dalam Syiah, ya. Dari urutan imam mereka yaitu ada Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, dan seterusnya, ya, yang merupakan keturunan dari Ali bin Abi Thalib, sampai dengan Muhammad bin Hasan, yang mana dikenal juga dengan Muhammad Al-Mahdi atau yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada Ismailiyah. Nah, disebut juga 7 imam. Dinamakan demikian karena mereka percaya bahwa imam hanya 7 orang dari Ali bin Abi Thalib, ya, dan mereka percaya bahwa imam ke-7 ialah Ismail, yaitu
yang urutannya dari Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, kemudian Ali bin Husain, Muhammad bin Ali, Ja'far bin Abdullah bin Ali, dan terakhir Ismail bin Ja'far. Nah, kemudian yang ketiga, ya, pecahan yang ketiga yaitu ada Zaidiyah, yang mana mereka menyebutkan bahwasanya imam itu hanya ada 5, dan mereka juga disebut dengan 5 imam kelompok mereka. Nah, mereka ini merupakan pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mana urutan dari imam mereka yaitu Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Ali bin Husain, dan juga Zaid bin Ali. Kita masuk ke bahasan yaitu sekte dari aliran Jabariyah, yang mana mereka ini memiliki 2 aliran, ya, atau 2, ya. Yang pertama yaitu aliran ekstrim, yang mana mereka ini dikenal dengan nama Jahmiyah karena mendasarkan pemikiran kepada tokoh yang pertama, ya, tokoh utamanya yaitu Jaham bin Sofwan. Nah, doktrin ajaran Jabariyah ini yang ekstrim mengatakan bahwasanya manusia itu lemah, tidak berdaya, terikat dengan kekuasaan dan kehendak Tuhan, tidak mempunyai kehendak dan kemauan bebas sebagaimana dimiliki oleh paham Qadariyah. Nah, seluruh tindakan dan perbuatan manusia, nah, menurut mereka bahwasanya tidak lepas dari skenario dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi, menurut mereka segala akibat baik dan buruk yang diterima oleh manusia dalam perjalanan hidupnya adalah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ajaran kelompok ini terbagi menjadi 3, yaitu ada manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak punya pilihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada surga dan neraka. Ya, surga dan neraka tidak kekal. Yang kekal hanya Allah. Itu menurut mereka. Kemudian yang ketiga, kalam Tuhan adalah makhluk. Allah tidak mempunyai keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, dan melihat. Dan Tuhan juga tidak dapat dilihat dengan indera mata di akhirat kelak. Nah, itu menurut aliran ekstrim dari ajaran Jabariyah. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada aliran moderat dari aliran Jabariyah, yaitu tokoh yang berpaham seperti ini adalah Husain bin Muhammad An-Najjar. Nah, ia menjadi pelopor aliran moderat yang menyatakan bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Nah, menurut aliran Jabariyah moderat ini, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Ya, bagaimana semuanya dalam penjelasan ini mungkin agak belibet ya, karena memang pemahaman sekte aliran ini emang berat kalau misalkan kalian pelajari hanya sekali 2 kali. Ya, Pak. Jadi Bapak harap setelah Bapak jelaskan ini, kalian nanti di rumah baca kembali ya materi ini. Ya, Pak. Nanti minggu depan akan Bapak tanyakan ya bagaimana sih pemahaman kalian ya. Kalau misalkan memang kalian sudah paham, kita akan melanjutkan materi selanjutnya. Ya, baik. Karena waktu kita telah habis, mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.